ketika dia punya CV yang sangat bagus, background yang sangat bagus, kayak ketua BEM, IPK-nya bagus gitu-gitu, ternyata kami dari rekruter malah melihat itu sebagai kekurangan. Karena? Gitu. Karena ya itu, anak ini pede banget ya, kok kayak ada benih kesombongan lah ya. Sini Gitu. ya, duduk. Oke, itu tuh ngomong sama papa. Ya kita Salting papa. ya kembali lagi bersama kita di HRD Masa Kini. Hari ini adalah episode pertama HRD versus HRD. Saya pakai tagline, satu meja, dua HRD, beragam cerita. Mantap. Kali ini kita ditemani oleh istri saya sendiri. Dulu sebagai HRD spesialis di bagian rekrutmen, Payroll, training, udah. kan training. Training. Oke. Di salah satu perusahaan yang lumayan besar di daerah Kudus, Jawa Tengah. Nanti saya akan tuliskan spesifikasi ke HRD-an kami, jumlah karyawan ada di sini, terus hal-hal yang melingkupi pekerjaan kita di sini, sehingga nanti akan ada pembeda langsung antara HRD 1 dengan HRD 2 gitu. Segmen ini kita hanya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan random seputar ke HRD-an. Ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh apa yang membuat pekerjaan HR berbeda dari pekerjaan lain gitu. Kemudian cara menjawabnya adalah nanti saya akan mengambil satu kartu, kemudian saya menjawab, dan kemudian HRD yang lainnya akan menjawab dengan versi yang sama, maksudnya setuju atau tidak setuju. Kemudian nanti akan digantikan, akan bergantian perannya. Yang menjawab pertama yaitu dari HRD yang kedua dulu gitu. Oke, mungkin diawali dari perkenalan. Silakan memperkenalkan diri. Iya. Halo. Selamat sore teman-teman HRD Masa Kini. Saya kebetulan adalah istri dari Pak Uki begitu. Nama saya adalah Konita Pranasari, biasa dipanggil Konita. Dulu memang saya menjadi HRD selama kurang lebih 3 tahun di Kudus. Namun sekarang sudah resign dan menjadi IRT seperti itu. Ya, itulah singkat ceritanya di situ. Oke, kita akan langsung mulai. Saya akan langsung acak kartunya dan akan mengambil kartu pertama. Ini belakangnya, bagian belakang. Kartu pertama. Apakah psikotes masih relevan dalam rekrutmen? Ya, kalau dari saya sendiri, psikotes itu untuk posisi-posisi tertentu saja kalau menurut saya, karena tidak semua posisi itu dibutuhkan untuk melakukan psikotes. Misalkan dan psikotesnya pun tidak harus semuanya dilakukan. Misalkan kita butuh accounting, berarti kita butuh orang yang kuat di hitungan dan detail, kita butuh psikotes tertentu. Kalau orang yang hubungannya dengan psikomotorik saja, operator produksi, misalkan operator cetak gitu ya, kita nggak bener-bener butuh psikotes yang gimana-gimana. Mungkin kita tesnya tes kejujuran aja kayak gitu. Kalau menurut Mbak Konita Pranasari gimana? Oke, mungkin menurut saya agak berbeda ya Pak Uki gitu. Jadi kalau menurut saya psikotes itu tetap relevan, walaupun itu ada di bagian yang paling terbawah seperti itu. Yang membedakan apa? Mungkin yang membedakan adalah levelnya gitu. Jadi levelnya misalkan yang kita ambil contoh itu misalkan operator, ya nanti psikotesnya kami sesuaikan sesuai dengan level tersebut seperti itu. Karena psikotes itu basic ya, gimana caranya kita mengukur istilahnya pola pikir seperti itu. Apakah dia mampu mengerjakan tugas-tugas yang nantinya akan dia kerjakan di kantor atau perusahaan tersebut.
gitu. Oke, berarti psikotes dianggap cukup penting ya. Iya, cukup. Kalau di perusahaan yang dulu tempat bekerja, apakah psikotes memang dilakukan untuk semua posisi? Iya, betul. Kami lakukan untuk segala posisi. Psikotes ada apa saja sih sebenarnya? Kalau di perusahaan ya, kan karena kan di pendidikan dan di perusahaan biasanya ada agak beda tuh. Kalau di perusahaan biasanya apa saja? Kalau di perusahaan saya dulu ya, jadi kami itu dulu menggabungkan beberapa psikotes seperti itu. Tapi secara garis besarnya yang kami ujikan, yang kami teskan itu adalah dalam lingkup ada tes bahasa, tes berhitung dasar, tes logika. Intinya adalah tes IQ seperti itu. Berarti arahnya adalah targetnya apa dulu nih, bukan alat tes yang harus diujikan harus semuanya gitu, enggak gitu berarti. Enggak, ya. Kalau targetnya adalah pola hitung, kita baru nanti ditarik ke pakai alat tes yang mana gitu berarti ya. Oke, silakan memilih pertanyaan. Oke. Langsung saya baca. Silakan. Menurutmu rapat mingguan itu produktif atau cuma formalitas? Menurut saya ya. Ini berarti bukan untuk HRD saja mungkin ya, Iya, untuk keseluruhan. untuk semuanya. Oke. Kalau menurut saya, apabila memang ada event tertentu yang di luar jadwal biasanya, mungkin rapat mingguan itu penting gitu. Tapi kalau misalkan memang tidak ada hal yang sesuatu yang event gitu ya, yang nggak seperti biasa, mungkin bulanan cukup sih, 1 bulan sekali. Oke. Kalau misalkan dulu di HR ya, kalau di departemen saya sendiri itu nggak sesering kayak produksi atau marketing ketika meeting gitu. Mereka intensitasnya lebih sering daripada HR gitu. Mungkin berarti ya kembali ke kebutuhan departemen masing-masing. Kalau saya sih setuju juga ya. Intinya adalah berbeda departemen, berbeda kesibukan. Kalau produksi, bahkan kalau setiap pagi bisa jadi ada kayak toolbox meeting ya, ada briefingnya. Kalau meeting yang report ya mungkin mingguan ada. Kalau marketing dan sales biasanya ya mingguan juga harus ada. Sedangkan kalau kita yang di supporting, HR, IT, finance, kemungkinan bulanan cukup, atau bahkan beberapa momen tertentu 1 bulan nggak report itu nggak terlalu masalah gitu kan, nggak terlalu membawa beban yang nanti berlarut-larut. Sedangkan kalau departemen yang krusial bisa jadi harus. Kita kan kebetulan sama-sama di manufaktur. Kalau jasa bisa jadi berbeda, proyeknya berbeda, nggak kayak yang kita yang kayak bulanan gitu. Kalau jasa bisa jadi per masalah dimeetingkan, nggak yang harus ada report tertentu gitu, enggak. Tuh ada teman saya juga yang dari perumahan itu juga sama, per project atau per setengah project itu dimeetingkan. Tuh. Oke, menuju ke pertanyaan berikutnya. Lebih mudah mengelola karyawan junior atau senior? Nah, ini maksudnya ke usia ya berarti ya. Kalau dari saya sendiri sih terlepas dari generasi, karena kan semua orang pernah muda ya, pernah jadi junior ya. Terlepas dari generasi, saya sih lebih seneng mengelola yang junior, masih bisa dipoles, masih bisa diarahkan. Sebagaimanapun keras kepalanya, kita masih bisa punya kendali. Kadang-kadang kalau senior, apalagi kita lebih junior dari yang diarahkan, kita HR yang diarahkan itu senior, sangat mungkin hal yang kita arahkan itu tidak bisa diterima lah gitu. Kalau menurut Mbak Konita sendiri gimana? Saya juga setuju. Saya merasa lebih mudah untuk membimbing junior begitu, karena memang dari segi apa ya istilahnya tuh, pengalaman mungkin atau
dari masa Masa kerja. begitu memang kita lebih unggul begitu. Jadi mungkin lebih pede untuk membimbingnya begitu. Tapi terlepas itu ya memang tantangannya sendiri-sendiri. Ada kadang kalau junior kadang seperti ini, kalau senior kadang kita juga merasa sungkan begitu. Pernah nggak di sana di perusahaan ada karyawan senior yang bener-bener membuat masalah troublemaker lah, tapi senior, pernah nggak? Pernah. Dan Penanganannya waktu itu gimana? penanganannya ya apa ya? Ya karena saya mungkin agak keras juga gitu ya, saya terus kejar gitu. Kenapa kok melakukan seperti itu? Gini. Padahal itu suatu yang benar-benar penting menurut saya untuk dilakukan, tapi beliau istilahnya tidak melakukan itu begitu. Nah akhirnya ya disitulah peran manajer dibutuhkan, peran pemimpin gitu. Jadi pemimpin merembukkan gimana caranya biar kita menemukan titik tengah solusi tersebut gitu. Kadang memang susah ya, gimana? Maksudnya kita juga melakukan hal itu ada dasarnya begitu, nggak cuma keinginan kita sendiri. Nggak pusing lah ya ibaratnya sebenarnya. Dan itu juga yang dirasakan sama pihak seniornya begitu kan. Melakukan itu ya. Mungkin memandang saya kayak anak kecil atau apa, anak kemarin sore dan sebagainya begitu. Jadi memang harus kalau memang sudah alot gitu ya memang harus didiskusikan dengan manajernya gitu. Oke, silakan ngambil. Kocok lagi boleh ya? Terserah. Oke. Apa pengalaman rekrutmen yang paling aneh? Silakan. Aneh ya. Oke. Ini bukan aneh sih, lebih ke saya amazed gitu. Amazed karena that was my first experience to recruit about the position. Yaitu adalah which is supir forklift. Operator forklift itu. Jadi yang bikin saya amazed adalah kan kalau untuk posisi yang seperti itu kan memang butuh teknis ya. Kita ada praktiknya seperti itu, ada prakteknya. Nah lalu ya kami sediakan forkliftnya, kami sediakan paletnya yang untuk dipindahkan dan sebagainya gitu. Ini kah? Halo sayang. Oke. Nah jadi ya kita ini menyediakan jalannya forklift, menggok-menggoknya seperti itu. Itu kayak itu kan yang juga yang menyiapkan ya dan berkoordinasi dengan pihak yang punya forklift itu, produksi itu kan juga perlu koordinasi, dan ya itu fun dan aneh juga karena kami nggak terlalu sering. Bisa dimakan tak ini kah? Kami nggak bisa. Kami nggak terlalu sering rekrut untuk bagian itu gitu loh. Jadi ketika rekrut di bagian itu ternyata wah, amazing. Akhirnya kayak. Berarti turnover untuk operator forklift kecil berarti ya? Kadang kita ambil dari orang produksi yang bisa. Oh, soalnya seringnya kayak gitu. Akhirnya nggak pernah rekrut terbuka. Tapi ketika memang kami ini tetap mengedepankan yang punya CEO. Ya, punya CEO. Surat izin operasi. Operation. Oke. Kalau saya ya rekrutmen. Oh iya, ini terhubung dengan generasi akhirnya. Jadi saya itu pernah merekrut Gen Z ketika interview secara online. CV-nya sangat bagus. Sayangnya entah kenapa saya merasa bahwa dia ngerasa dia pasti akan keterima. Jadi ketika saya tanya jawabannya langsung das langsung tiba-tiba menjawab yang kayak nggak perlu diobrolkan gitu kan. Template gitu? Enggak, malah lebih ke
saya itu bisa ini, saya itu bisa itu gitu. Dimana saya sedikit ibaratnya di dalam hati saya kayak jangan-jangan dulu saya kayak gitu. Lucu juga ya ngelihat orang yang kayak pede banget untuk interview ketika dia punya CV yang sangat bagus, background yang sangat bagus, kayak ketua BEM, IPK-nya bagus gitu-gitu. Ternyata kami dari rekruter malah melihat itu sebagai kekurangan. Karena ya itu anak ini pede banget ya. Kok kayak ada benih kesombongan lah ya. Sini Gitu. ya, duduk. Oke. Itu tuh ngomong sama papa. Itu dikasih. Oke, sementara itu karena ada gangguan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah. Dadah dulu. Mika. Dadah. Itu di kamera. Jempol ya, jempol. Jempol. Itu lo kamera. Kucing itu kah? Jempol.